Dan saudara-saudara, saya percaya setiap kali kita menerima firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan menyelaraskan pikiran kita dengan kebenaran. Ya. Karena pikiran kita ini isinya enggak semuanya kebenaran, saudara. Cuma dua, lawannya kebenaran itu kebohongan, betul ya. Jadi terkadang di sini nih campur, saudara. Dan terkadang kita juga mempercayai kebohongan dan kita jadikan kebohongan itu sebagai sebuah kebenaran. Ya. Semua yang buat saudara jadi khawatir, jadi takut, jadi insecure, jadi kecewa, jadi marah, saudara itu kebohongan, saudara. Nah, saya mau tanya, ada nggak itu di sini? Ada, saudara. Dan kita seringkali percaya itu, sehingga pagi hari ini kita perlu mendengar kebenaran firman Tuhan, saya juga perlu mendengar kebenaran firman Tuhan, supaya apa? Supaya kita mungkin bahasanya gini ya, kalibrasi gitu saudara, dengan firman Tuhan, dengan kebenaran. Nah saudara mengalami kelimpahan, ya mungkin ya 1 minggu lagi setelah ini minggu terakhir tentang kelimpahan, tapi saya berdoa kita semua benar-benar bukan hanya mendengar firman Tuhan tentang kelimpahan, tetapi kita mengalami kelimpahan itu sendiri. Amin. Kita akan belajar 3 hal pagi hari ini tentang kelimpahan. Yang pertama kita lihat dulu dalam Matius 13 ayat yang ke-44. Matius 13 ayat yang ke-44. Oke, kita belajar ya. 1, 2, 3. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Saudara, lihat cerita ini baik-baik. Hal kerajaan sorga. Ya, hal kerajaan sorga selalu Yesus saat itu umpamakan dengan cerita sehari-hari, saudara. Dan ceritanya adalah gini, seseorang yang menemukan sebuah ladang. Dan di ladang itu dia menemukan sebuah harta yang terpendam. Dan apa yang dia lakukan, dia nggak ambil harta itu, dia nggak mungkin jual dan dia beli harta itu, dia minta sama pemiliknya, enggak. Apa yang dia lakukan, dia membeli ladang itu. Ya. Dia menjual seluruh miliknya. Kita garis bawahi kata-kata seluruh miliknya. Wow. Berarti pasti ladang ini mahal banget, saudara. Means a lot. Seluruh miliknya kalau hari ini mungkin bisa jadi ya rumah saudara, mobil saudara, ya semua investasi-investasi saudara, semua uang-uang saudara itu pokoknya sampai semuanya habis. Ya. Buat apa? Hanya untuk membeli sebuah ladang. Nah kalau kita lihat lebih jauh ya, kalau di dalam ayat 38, apa sih ladang? Itu ternyata Tuhan Yesus kasih clue-nya, ladang itu ialah dunia. Ya, ladang ialah dunia. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan kalau kita kembali tadi ke ayat yang ke-44 ya. Sebenarnya cerita ini sedang menceritakan tentang Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus menemukan harta di ladang. Siapa hartanya? Saudara dan saya, kita adalah harta. Dan adanya di mana? Di dunia. Sehingga apa yang dia lakukan? Dia tinggalkan surga, dia jual seluruh harta miliknya. Untuk apa? Membeli dunia ini. Tapi apakah dia bisa membeli hati kita? Belum, saudara. Jadi apa yang dia beli? Dia beli dunia ini dulu. Hari ini Tuhan kan mengetuk setiap hati kita. Benar ya saudara? Jadi ternyata membeli hati kita itu tidak mudah, saudara. Sehingga apa yang dia lakukan? Dia jual dulu, yang dia beli dunia ini dulu. Makanya di Yohanes 3 ayat 16 kita tahu dikatakan ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Saudara, Yesus membeli dunia ini. Ya, Yesus mati di atas kayu salib, menyerahkan semuanya, segalanya, saudara. Hanya untuk mendapatkan harta yang terpendam. Kenapa hartanya nggak kelihatan, saudara? Karena hartanya itu terpendam. Di mana kalau terpendam? Di bawah tanah.
Saudara lihat sama kiri kanan saudara. Coba lihat kiri kanannya dulu, lihat. Senyum aja saudara dulu, senyum dulu ya. Nah dia itu harta yang terpendam saudara. Ya kiri kanan saudara. Kadang-kadang gak kelihatan gitu kan. Mana hartanya gitu ya. Tapi gini terpendam ya. Tapi gini Tuhan Yesus sebelum hartanya kelihatan dia udah beli semuanya. Kasihnya dia sempurna membayar saudara dan saya. Amin. Sekalipun hari ini kita gak bagus-bagus amat saudara. Sekalipun hari ini mungkin kita masih ketutup tanah ya. Yang bagus-bagusnya belum kelihatan gitu loh saudara. Tapi saya percaya ya bahwa Yesus melihat kita sebagai hartanya yang berharga. Nah dari ayat ini kita belajar tentang sebuah kelimpahan. Ya. Kenapa saudara? Yang pertama adalah kita belajar bahwa kelimpahan adalah ketika dalam hidup ini kita bisa menemukan harta. Menemukan harta. Sama seperti tadi, ya Tuhan Yesus menemukan harta di dunia ini. Menemukan harta di ladang, menemukan harta dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika kita bisa ketemu dulu hartanya itu seperti apa saudara, baru kita bisa hidup dalam kelimpahan. Amin. Nah sekarang kita perlu ketemu hartanya. Kita lihat Matius 6 ayat 19 sampai 21. Matius 6 ayat 19 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ya, jadi ada harta yang bisa kena ngengat dan karat, ada harta yang bisa dirusak, ada harta yang bisa dibongkar, ada harta yang bisa dicuri. Betul ya saudara ya? Nah kemudian selanjutnya ayat 20. Dikatakan tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Amin. Saudara, nah harta yang selanjutnya di sini dikatakan ada harta yang di sorga. Ada harta yang di bumi, ada harta yang di sorga. Nah harta yang di sorga di sini dikatakan apa? Ngengat dan karat tidak merusaknya, artinya nggak bisa rusak saudara. Dan tidak bisa dicuri. Dan tidak bisa dibongkar. Amin. Jadi ada dua pilihan nih. Harta di bumi dan harta di sorga. Tadi kan yang pertama adalah berbicara kelimpahan adalah berbicara menemukan harta. Kalau gitu saudara, saudara udah ketemu belum dari ayat ini hartanya adanya di mana? Ada di sorga atau ada di bumi? Saudara mau harta yang ngengat dan karat merusak, pencuri bisa ambil, artinya gini bisa hilang, bisa turun nilainya, bisa dibongkar, ya. Atau saudara mau harta yang tidak terbongkar. Kemudian ayat 21, ayat ini menjelaskan kepada kita gini, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kenapa penting menemukan harta? Karena harta akan menentukan hati kita ada di mana. Benar? Saudara kita semua, tadi kita nyanyi lagu, kita bawa hati kita sama Yesus. Kalau kita semua ditanya hati kita harusnya ada di mana, kita bilangnya kemana saudara? Di Yesus, benar? Berarti kalau hati kita di Yesus, hartanya harus Yesus saudara. Kalau Yesus nggak jadi harta, hati ini nggak mungkin ke Yesus. Hati ini mungkin bisa ke Yesus ketika kita lagi nyanyi aja di gereja, ketika kita lagi kebaktian aja hati ini di Yesus saudara. Tapi kalau Yesus jadi harta saudara, maka saya percaya bahwa hati kita juga terus akan tertuju pada Yesus. Saudara ini nggak ngomongin uang, ini ngomongin apa yang menjadi pengejaran kita. Ini ngomongin apa yang menjadi pencarian kita setiap hari saudara. Kita harus ketemu dulu hartanya, amin, baru bisa alamin kelimpahan. Kalau kita nggak ketemu Yesus sebagai harta saudara, maka kita hanya akan berhenti di harta yang bisa dicuri, harta yang bisa dirusak, harta yang bisa dibongkar.
Dan nanti ketika dicuri, dirusak, dibongkar, kita kecewa. Kita marah. Kok bisnisku kayak gini sih Tuhan gitu ya. Kok kerjaanku kayak gini sih? Kok keuanganku kayak gini sih? Saudara, tapi kalau Yesus jadi harta kita, saudara, yang di dunia ini suatu waktu bisa terbongkar. Suatu waktu bisa dicuri, suatu waktu bisa rusak. Tapi kita sudah ketemu harta yang sesungguhnya. Satu cerita di dalam Alkitab, di dalam Lukas 19 tentang Zakheus, saudara. Zakheus itu orang yang kaya banget. Ya, kaya banget. Dan ayat sebelumnya, pasal sebelumnya, Yesus lagi ketemu seorang muda yang kaya. Dan dia bilang sama orang muda kaya itu, ya kalau kamu mau sempurna, jual semua harta milikmu dan ikut aku. Apa yang terjadi, orang muda kaya itu berbalik dan dia marah, dia kecewa, dia sedih. Kenapa? Alkitab tulis karena banyak hartanya. Ya, dia nggak mau hartanya diambil. Ya. Banyak hartanya. Tapi pasal selanjutnya itu ngomongin perikop selanjutnya ngomongin Zakheus. Zakheus ini nggak diminta. Ketika Yesus datang di rumahnya, apa yang dia lakukan? Dia bilang gini, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan kalau ada orang yang kuperas, 4 kali lipat akan aku kembalikan. Saudara, apa yang membuat Zakheus kok bisa kayak gitu ya? Saya mau bilang gini, karena Zakheus sudah menemukan harta yang sesungguhnya. Dan saudara tahu harta yang sesungguhnya siapa? Yesus. Buat kita hari ini setengah milik, itu gak gampang saudara. Buat saya hari ini setengah milik itu gak gampang saudara. Itu mungkin angka yang besar saudara. Nah kita kan sekarang mau nanya gini, kekuatan apa nih? Khotbah yang kayak gimana nih? Yang bisa bikin Zakheus jual setengah miliknya saudara. Itu kan yang gak bisa dijelasin saudara. Tapi gini, Alkitab cuma bisa kasih tahu kita bahwa Zakheus telah menemukan harta yang sesungguhnya. Kita harus sampai ketemu di harta yang sesungguhnya ini saudara. Menemukan harta, sama seperti Tuhan Yesus. Tadi kita lihat ya, kuncinya ya saudara ya. Kenapa dia bisa jual seluruh harta miliknya? Karena ada harta yang lebih berharga di ladang itu. Kenapa Yesus bisa tinggalkan sorga? Ya, merendahkan dirinya jadi manusia, bahkan jadi manusia dia tempatkan tempat yang paling rendah, mati di atas kayu salib saudara. Mati sebagai, bukan mati sebagai orang biasa sama seperti kita mati. Mati sebagai pendosa yang paling berat. Mati sebagai seorang penjahat. Saudara, itu nama baik gak saudara? Mati sebagai penjahat, mati sebagai pendosa. Jadi dia bukan hanya mati saudara. Mati di kayu salib itu artinya gini, mati di tempat yang paling hina, mati di tempat yang paling tidak diinginkan oleh siapapun. Mati di tempat seorang penjahat yang paling parah itu mati saudara. Dia mati di situ saudara. Hanya untuk apa? Hanya untuk membeli ladang itu. Kenapa? Karena dia menemukan hartanya. Saya berdoa, saudara dan saya, biar kita sama-sama menemukan harta itu. Amin. Kita lihat sebentar Kolose 3 ayat 1 dan 2. Saudara, ini gak lagi ngomongin uang ya. Oke. Jadi habis ini saya gak akan bilang gini, habis ini saudara kasih persembahan. Saudara, saya gak akan ngomong kayak gitu. Kenapa? Karena ini gak lagi ngomongin uang saudara. Ini lagi ngomongin hati saudara. Amin. Nah, kita lihat ini. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, bilang apa saudara? Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah, ayat 2. Nah ini saudara, ternyata ngomongin ini. Pikirkanlah perkara yang bukan yang di bumi. Kenapa saudara? Karena yang jadi harta itu yang kita pikirin terus, benar nggak? Ada nggak saudara di sini pikirin gimana cara dapat uang? Karena uang itu harta buat kita, benar nggak saudara? Kalau Yesus jadi harta, maka ke dalam Kolose 3 dikatakan gini, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Artinya gini, kalau kamu memiliki hidup yang baru, dalam terjemahan lainnya dikatakan gini, Christ resurrection is your resurrection. Kebangkitan Kristus adalah kebangkitanmu juga. Artinya gini, kamu sebagai manusia baru sekarang. Kalau kamu manusia baru, carilah perkara yang di atas. Dan bukan cuma cari itu, tapi firman Tuhan katakan pikirkanlah perkara yang di atas. Amin. Yes. Itu yang pertama saudara. Menemukan harta.
Yang kedua yang kita akan belajar tentang kelimpahan pagi hari ini adalah mengalami kelimpahan yang firman Tuhan itu kan katakan Tuhan tuh punya kelimpahan buat kita. Tapi gini, yang kedua ini penting saudara. Harus ada yang namanya exchange, harus ada yang namanya pertukaran. Pertukarannya tadi dari cerita yang tadi kita lihat, orang itu menjual seluruh harta miliknya untuk membeli ladang itu. Jadi nggak gratis-gratis ya saudara ya, benar ya. Ada yang ditukar. Apa yang dia tukar? Seluruh harta miliknya. Tadi kita juga lihat cerita contoh Zakheus. Apa yang Zakheus tukar? Zakheus nggak diminta untuk tukar loh saudara. Zakheus bilang ini, setengah dari milikku akan kuberikan bagi orang miskin. Artinya gini, mengalami kelimpahan itu harus ada yang namanya sebuah pertukaran. Beberapa minggu yang lalu Pastor Lukas bilang sama saya gini ya, ini memang kita harus kasih tahu ada pertukaran nih. Nggak bisa hanya sekedar kelimpahan-kelimpahan. Yes. Saudara mau alami kelimpahan, saudara harus mau kasih sama Tuhan, pertukaran. Pertukaran tuh gini loh saudara, kekecewaanmu engkau harus mau kasih sama Tuhan. Jangan kita masih tetap mau, enggak pokoknya aku kecewa. Kamu nggak tahu kan rasanya gimana. Saudara, ini kelimpahan ini hanya omongan doang. Kalau nggak mau ada pertukaran. Firman Tuhan bilang gini, cast your cares. Ya. Bahasa Inggrisnya lebih bagus loh saudara. Kalau bahasa Indonesia katakan serahkanlah kekhawatiranmu. Bahasa Inggrisnya artinya lemparkanlah kekhawatiranmu. Saudara pernah lempar barang, ya adu lempar barang, jauh-jauhan melempar barang, yang kenceng gitu saudara. Lempar. Sampai saudara artinya gini, nggak ketemu lagi. Tuhan ngomong tentang kekhawatiran kita bukan hanya serahkan kekhawatiran kita. Tuhan bilang gini, lempar. Sampai kamu nggak ketemu lagi. Kalau kita lemparnya hanya 1 meter saudara, ya besok kita ambil lagi. Khawatir lagi nih gitu ya, benernya jangan jauh-jauh deh gitu ya. Besok lempar lagi tapi cuma deket-deket kita ambil lagi, ayo lemparnya yang jauh gitu. Ya, saya mau ajak saudara olahraga sih pagi ini, cuma jangan deh saudara kayaknya lagi tenang-tenang gitu. Kalau mau olahraga gini ya saudara, kita tarik tangan kita ke belakang baru lempar gitu ya saudara ya. Oke. Lempar kekhawatiranmu, harus ada exchange, harus ada pertukaran untuk mengalami kelimpahan. Tadi Zakheus ada pertukarannya ya. Yesus datang ke dunia ini dia tuker loh saudara. Saudara mengalami kelimpahan dari Tuhan, hari ini harus ada yang mau kita serahkan sama Tuhan. Ketakutan kita mungkin, kekhawatiran kita mungkin, kekecewaan kita mungkin. Apapun juga saudara-saudara hari ini kita mau lemparkan itu, kita mau ganti itu biar Tuhan tuker sama yang dia punya. Kita terkadang terlalu memegang yang kita punya. Pikiran-pikiran kita enggak pokoknya kayak gini. Saudara kadang-kadang kita harus kasih pikiran kita supaya Tuhan kasih pikirannya dia buat kita. Istri-istri, suami-suami, kasih pikiranmu tentang suamimu, tentang istrimu sama Tuhan. Jangan kalau liatin istri, liatin suami, liatin keluarga, liatin teman udah dengan pikiran kita pokoknya dia gini, pokoknya dia gini. Gak bisa saudara. Mau ngalamin kelimpahan di keluargamu, siapa yang mau ngalamin kelimpahan di keluarga? Nah, buang pikiran kita yang lama tentang suami kita, tentang istri kita, tentang anak kita. Emang suamiku tuh cuek gitu ya. Emang istriku tuh baperan gitu ya saudara. Nah, itu kan pikiran yang ada di sini nih saudara. Itu harus kalau mau alamin kelimpahan harus ditukar. Amin. Kalau enggak, setiap kali kita lihat dia kesel. Boro-boro ngalamin kelimpahan saudara, bener enggak? Ya. Besok kalau kita masuk kantor lihat bos kita harus mau tuker pikiran kita. Amin. Jangan udah di sini pikirannya pelit gitu ya. Jadi kalau liatin dia pokoknya kesel lihat pelit gitu ya. Saudara, Tuhan apa sih pikiran Tuhan buat bos aku nih? Oh ternyata pikiran Tuhan buat bos saudara tuh adalah seorang yang murah hati. Dia menolong banyak orang gitu misalnya. Oke, aku mau terima pikiran Tuhan. Saudara, akhirnya kita bekerja melimpah saudara. Kelimpahan, amin.
Harus ada yang ditukar, nggak bisa kita tetap pegang punya kita, terus kita mau terima kelimpahan dari Tuhan. Semua di sini senang terima kelimpahan dari Tuhan. Amin. Semua mau sukacita yang melimpah-limpah, damai sejahtera yang melimpah-limpah, kekuatan yang melimpah-limpah. Kalau ditanya semua mau, semuanya mau. Benar nggak? Tapi nggak semuanya mau tukar apa yang dia punya sama apa yang Tuhan punya. Kelimpahan berbicara sebuah pertukaran, saudara. Biarkan hari ini terjadi pertukaran. Amin. Dari cerita yang tadi kita belajar hal ini ya saudara ya. Sekarang kita lihat yang ketiga, yang terakhir, dan ini jadi penting buat kita, dan saya akan bawa ini nanti ke tema kita bulan yang akan datang ya saudara. Kita lihat dulu dalam Lukas 19 ayat 16 sampai 18. Bahasanya orang dunia bilang gini, end game. Saudara tahu end game? Artinya gini, tujuan akhir. Nah, kita harus ketemu nih, mengalami kelimpahan, kita harus ketemu tujuan akhirnya tuh apa. Amin. Game ini akan diselesaikan seperti apa sih sebenarnya? Ya, kalau bahasanya Alkitab gini, pertandingan ini akan diselesaikan seperti apa? Jangan permainan ya saudara ya. Hidup kita nggak main-main, bener ya? Amin. Hidup saya nggak main-main Pak, gitu ya. Kalau gitu kita harus ketemu pertandingan ini selesainya seperti apa sih? Nah ini ayat yang dalam Lukas 19, kemarin saya dengar dari Bill Johnson ya saudara ya. Sesuatu yang berbeda ya, sesuatu yang kayak wow, oh ternyata gini ya. Dan memang Tuhan mau bawa ke sini nih saudara. Lukas 19 ayat 16 dia bilang gini. Orang yang pertama datang dan berkata, jadi gini, ada seorang tuan yang pergi dan sama seperti perumpamaan talenta, dan talenta itu kalau saudara lihat di kamus Alkitab itu ngomongin uang. Ini juga sama saudara. Ya, kalau saya nggak salah kemarin saya baca tuh sekitar 50.000 dolar. Berapa tuh nilainya? Ya pokoknya sekitar segitulah saudara ya. Nah dikatakan ini, orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Jadi si tuan ini kasih bagi mina, bagi uang mina untuk apa? Dikatakan supaya mereka berdagang. Jadi tuan ini ternyata investor saudara. Dia kasih modal, dia bilang jualan ya, berdagang ya. Nah yang satu itu apa yang dia lakukan? Dia ketika tuannya pulang dia menghasilkan 10 mina. Ayat 17. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Ayat 18. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Waduh, 1 jadi 5. Ya, katanya kepada orang itu, datanglah yang kedua 5 mina, katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah berapa kota saudara? 5 kota. Oke. Ada hal yang menarik yang kita bisa belajar di sini ya saudara. Kalau kita jadi investor, uang kita misalnya 10 juta dilipat gandain 10 kali lipat, seneng gak saudara? Jadi berapa? 100 juta, bener gak saudara? 10 juta, 5 kali lipat berapa? 50 juta. Kita akan bilang gini, oh yang mana tuh kenalin dong Pak, saya mau taruh uang saya di dia, bener ya. Nah menariknya gini saudara, setiap kita ini dipercayakan sama Tuhan. Hidup ini kita sedang dipercayakan sama Tuhan. Untuk apa? Mengelola. Untuk kita menjadi pengelola yang baik saudara. Nah ketika yang satu menghasilkan 10, tadi coba media bantu tampilkan ayat yang ke-17. Dan yang hamba yang lainnya lagi menghasilkan 5, maka yang menarik dari sini dikatakan gini, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Apa yang Alkitab mau coba katakan kepada kita? Ini end game-nya saudara, ini tujuannya Tuhan, yang seringkali beda sama tujuannya kita. Kita, kalau saudara kerja benar, kerja bagus, apa yang saudara pikirkan? Yang saudara pikirkan adalah gini, wah dapat bonus, benar nggak? Kalau aku bisa kasih 10 ya paling nggak Tuhan kasih aku 2 lah atau 1 lah gitu, benar nggak? Bagi aku 1. Apa pikiran kita? Kita dapat upah kan?
kita dapat untung, benar? Kita dapat berkat, kita dapat hasil dari pekerjaan kita. Hasil yang tidak terbayangkan bukan lagi ngomongin uang, tapi Tuhan ini malah memberikan kekuasaan atas kota. Dan kekuasaan itu berdasarkan jumlah uang yang mereka lipat gandakan. 10 dapat terima kekuasaan atas 10 kota. Ini yang seringkali gak masuk pikiran kita, saudara. Karena sebenarnya gini, tujuan akhir Tuhan mempercayakan kita. Itu bukan hanya gini, oh aku percaya Tuhan akan kasih aku 10 kali lipat, 30 kali lipat, sampai 100 kali lipat gitu ya. Kita main matematika sama Tuhan, aku kasih 100.000 kali 100 kali lipat berapa? Wah lumayan nih untungnya nih gitu. Saudara nggak ngomongin gitu ternyata. Tapi ngomongin gini loh, 10 kota, 5 kota itu berbicara influence, itu berbicara pengaruh. Dan ternyata itu yang Tuhan mau untuk gini, ketika kita bisa dipercaya dengan hari ini mungkin pekerjaan saudara, kalau saudara jadi karyawan yang baik, jadi suami-suami yang baik, istri yang baik, saudara yang Tuhan akan berikan kepada kita itu adalah pengaruh, influence, kekuasaan. Bukan hanya ngomongin uang, saudara. Kemarin saya dengar ini, apakah harta yang kita pikir di akhir kehidupan kita? Coba saudara renungkan pelan-pelan. Apakah harta yang kita pikir di akhir kehidupan kita? Apakah uang di bank kita? Apakah rumah kita? Apakah mobil kita? Atau gini, pengaruh yang kita berikan kepada orang-orang di sekitar kehidupan kita. Apa yang saudara berikan di akhir kehidupanmu? Orang akan datang dan bilang gini, ini bapak ini, dia nolongin saya. Ini gitu ya, nah saudara kesaksian-kesaksian seperti itu. Bukankah itu yang kita cari di akhir kehidupan kita? Akhir kehidupan kita. Karena apa yang saudara bawa di akhir kehidupanmu? Ternyata pengaruh itu yang tinggal loh. Saudara lihat Tuhan Yesus deh. Tuhan Yesus matinya tadi saya katakan, mati terhormat gak? Bukan mati terhormat, mati di tempat yang paling terhina saudara. Ada harta yang dia tinggalkan buat murid-muridnya? Dia buka surat warisan gak saudara? Petrus, nih kamu dapat segini. Yudas, kamu udah ikut aku nih gitu ya. Kamu 3,5 tahun sudah tinggalkan semuanya ikut aku nih. Semua dapat ini ya, oke. Ada gak bagi-bagi harta itu saudara? Enggak. Tapi apa yang Yesus tinggalkan setelah 3,5 tahun itu adalah sebuah pengaruh. Saudara, kita ngomongin kelimpahan, kita mau arahkan perhatian kita ke sini nih. Kalau hari ini kita bisa dipercaya sama Tuhan, kalau hari ini kita jadi orang yang baik, karyawan yang baik, yang bertanggung jawab, bukan hanya sekedar untuk Tuhan berkatin kita. Tuhan aku udah baik ya, berkatin aku ya. Tuhan aku udah kasih segini ya, Tuhan kali lipat ya, 2 kali lipat ya, 3 kali lipat ya. Saudara, ternyata itu bukan tujuan akhirnya Tuhan. Beda ya sama tujuan akhirnya kita ya saudara ya. Tujuan akhirnya Tuhan adalah kehidupan saudara dan saya menjadi kehidupan yang berpengaruh. Orang tua ketika anak-anakmu bisa ngomong gini, gak ada papa yang kayak papaku nih. Gak ada mama yang kayak mamaku, dia mama yang terbaik. Saudara, itulah tujuannya Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika orang bisa diberkati lewat kehidupan kita. Karena gak ada yang kita bisa bawa, gak ada yang kita bisa tinggalin saudara. Selain daripada pengaruh tadi. Lucu aja gitu ya, waktu pas baca ini iya ya benar juga ya. Kita pikir dia dapat upah kek, dapat gaji kek, enggak. Malah dikasih pengaruh atas, nih kuasailah 5 kota, kuasailah 10 kota. Jadi ternyata pengaruh itu harganya mahal saudara buat Tuhan. Mau alamin kelimpahan? Saya seneng sebuah ayat dalam Lukas 12. Nah ini mungkin ayat pasal ini akan menjadi kayak kesimpulannya gitu ya saudara. Kesimpulan dari yang kita belajar pada pagi hari ini. Lukas 12 dari ayat yang ke-29. Ini kesimpulan banget, jadi kita baca satu-satu ya, oke bagus. Jadi, kalau jadi itu ngomongin apa? Kesimpulan.
Oke, saudara mau dapat kesimpulannya? Ya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Sama-sama kita katakan, amin. Habis ini makan dan minum gak jadi masalah ya saudara. Amin. Besok makan apa gak jadi masalah. Jangan cemas, ya, jangan gak bisa tidur, ya, cuma karena bingung gitu ya dengan keadaan kita. Saudara jangan persoalan itu. Ayat 30. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Bapak kita tahu kok, kita perlu semuanya. Apa yang saudara perlu, Bapak saudara udah tahu. Amin. Ayat 31. Nah, tetapi carilah apa? Kerajaannya. Nah ini harta yang sesungguhnya saudara. Amin. Kita mau tukar yang sementara ini dengan untuk mendapatkan kerajaan Allah. Carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Amin. Ada yang beda dengan yang Matius. Matius ngomongin hal kekhawatiran juga, tapi Lukas ngomongin lebih jauh lagi. Terus ayat 32. Janganlah takut hai kamu kawanan kecil. Kenapa? Karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Ini keren ya saudara. Matius gak bahas ini, Lukas bahas ini. Kenapa kita gak usah khawatir, kenapa kita gak perlu cemas, kenapa kita gak perlu mempersoalkan makan dan minum. Gini, kita yang sering kali merasa kecil, kita yang sering kali merasa insecure. Tuhan bilang gini, Bapamu berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Bapak kita gak kasih kita uang saudara. Bapak kita gak kasih kita hanya sekedar meninggalkan harta. Apa yang dia mau kasih sama kita? Dia mau kasih kita kerajaan. Artinya ini berbicara apa? Berbicara influence, ini berbicara pengaruh saudara. Amin. Saudara dengan kata lainnya gini, saudara semua ini diciptakan untuk jadi anak-anaknya raja. Saudara ini prince dan princess. Jadi firman Tuhan ajaran gini, ya ampun, masa masalah makan aja kamu khawatir sih. Masa yang kayak gini-gini bikin kamu cemas sih. Besok kamu mau jadi presiden loh, gitu bahasanya gitu. Bilang sama kiri kanannya, kamu mau jadi raja loh. Kamu mau jadi ratu. Amin. Yang kecil-kecil jangan bikin kita cemas, amin. Lupa naruh 5.000 tadi di mana aja sampai ibadahnya nggak konsen gitu kan. Tadi di mana 5.000-nya aku taruh gitu ya saudara. Yang kecil-kecil tuh kayaknya bikin kita cemas gitu ya. Saudara hari ini udahlah ya. Bapak kita itu mau kasih kita kerajaan. Jadi kalau hari ini kita dipercayakan apapun juga kerjain aja saudara, mau kecil mau besar kerjain aja. Karena tujuan akhir kita bukan hanya sekedar dapat upah, bukan hanya sekedar dapat mahkota saudara. Tahu gak saudara di dunia ini dijadikan Tuhan untuk saudara memiliki pengaruh. Amin. Ayat ini belum selesai, ayat 33 bilang gini. Lebih dalam lagi, siap lebih dalam lagi? Nah, mulai nih. Ternyata pas sama yang tadi kita bahas ya. Nah yang 33 bilang gini, jualah segala milikmu. Dan berikanlah sedekah. Waduh, jadi raja sih kita amin semua, benar gak saudara? Tapi selanjutnya Tuhan bilang apa? Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Saudara sekali lagi, Tuhan gak pernah ngomongin tentang uangnya ya, bukan nilai uangnya. Tuhan lagi ngomongin apa sih ini loh. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Suatu harta di sorga yang tidak akan habis. Yang tidak dapat didekati apa? Pencuri dan yang tidak dirusakkan. Tuhan gak lagi bilang saudara pindahin uang saudara ke surga.
Ayo kasih persembahan, bangun rumah di surga, kirim batu ke surga, kirim pasir ke surga. Emang di surga ada material saudara? Bener nggak? Enggak, Tuhan nggak lagi ngomongin uang saudara dipindahin. Tuhan lagi ngomongin hati kita pindahin ke surga. Amin. Buatlah pundi-pundi yang gak bisa jadi tua. Cuma kenapa harus berurusan dengan uang kita? Karena hati kita di uang terus saudara. Jadi kalau hatinya di uang yang harus dipindahin memang apa saudara? Ya uangnya gitu loh saudara. Sampai uang gak jadi masalah lagi buat kita. Amin. Saudara kita mau closing nih bulan ini. Kita mau bilang sama kiri kanan kita uang gak jadi masalah lagi buat gua gitu ya. Itu artinya hatimu udah bebas. Amin. Kalau uang masih jadi masalah. Berarti pundi kita masih di mana saudara? Masih di dunia ini ya. Amin. Tadi ayat 33-nya ya. Yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dapat dirusak ngengat. Ayat 34. Sekali lagi Alkitab kasih tahu ini ayat 34. Kita lihat. Oke kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara, Tuhan tidak tertarik dengan harta. Yang Tuhan tertarik dengan hati. Tapi gini saudara, ini kuncinya. Tuhan tahu di mana hartamu, di situ hatimu. Amin. Saya sering bilang, ini sih perenungan saya iseng-iseng doang gitu ya saudara. Kalau kita bilang sayang sama seseorang, berarti uang kita harusnya paling banyak lari ke orang itu. Benar gak saudara? Iya enggak? Kalau enggak saudara belum sayang. Benar nggak? Suami bilang sayang sama istrinya berarti uang suami harus yang paling banyak gitu ya. Saya nggak bilang semuanya ya. Paling banyak ke istrinya. Orang tua sayang anak. Di sini semua orang tua sayang anak ya. Amin. Coba senyum lihat kiri kanan. Wah ini orang tua sayang anak. Amin. Kenapa? Karena uangnya tiap hari ya semua larinya ke anak. Benar nggak saudara? Coba di sini ada yang hobi mobil, misalnya contoh-contoh aja nih ya, hobi mobil. Dia dandanin mobil, terus nanti beli velg lah, nanti beli ini, beli. Berarti gini, hatinya dia di mana? Di mobil. Karena uangnya dia larinya ke situ. Di sini ada yang anak-anak hobi naik gunung gitu misalnya gitu ya. Nah, mau lihat dia seberapa dia cinta naik gunungnya dia, lihat hartanya. Hartanya di gunung. Ya. Pokoknya kalau kita cinta sama hobi kita saudara, ya pokoknya sekarang tuh kalau lihat anak-anak kita kan nih gereja kita di Jaksel gitu ya. Waduh lihat anak-anak Jaksel sekarang saudara. Sekarang musimnya namanya pedal. Ya saudara tahu, saya juga belum pernah gitu ya saudara ya. Wah itu karena dia suka itu, beli sepatunya, beli raketnya, beli bajunya, beli apa. Saudara sekali ikut pedal, waduh harganya lumayan mahal. Ternyata saya baru tahu harganya mahal juga ya olahraga. Sejam aja bisa, satu orang bisa bayar 250.000, 300.000 gitu saudara. Lumayan saudara, bener gak? Tapi kalau itu jadi kesukaannya dia, gak apa-apa gak saudara? Gak apa-apa. Karena di mana hartamu berada di situ hatimu berada, benar gak? Saudara lihat deh, sekarang uang saudara mengalir paling banyaknya kemana? Nah berarti saudara cintanya lagi di situ tuh gitu ya, amin. Nah Tuhan bukan mau pindahin harta kita, Tuhan mau pindahin hati kita. Supaya apa? Kita punya pundi-pundi yang gak bisa rusak. Dan ini kelimpahan saudara. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.